welcome back to Let's CML Studio with me Mario Pratama. We're gonna explore, experience, express ourselves through music, art, and fashion. Kali ini kita bakal explore gimana experience dari teman gue kali ini dalam menemukan inspirasi sound untuk karya musiknya. Langsung aja, the one and only Dipa Barus. What's up, yo? Apa kabar, men? Aduh, selalu suka gue ngobrol sama Dipa Barus karena sesuai namanya Deep. Selalu deep, man, obrolannya. Anyway, tonton terus Let's CML Studio karena kalian berkesempatan dapetin exclusive merchandise. Gimana caranya? Buruan klik www.letscml.id, terus register, login, dan join activity serunya supaya bisa dapetin CML Points yang bisa ditukarkan dengan exclusive merchandise. Oke, dan tema kita pada hari ini adalah how to discover our sound, our own sound. Oke. Tapi sebelumnya kita throwback dulu. Lu perjalanan karir musik lu tuh berapa tahun berarti tahun ini? Gue nggak ngitungin sih, karena ketika gue ngitungin gue bakal berasa kayak, wah gue udah cukup bisa jadi gue kayak ngerasa senior atau apa. Tapi gue nggak pernah ngitungin exactly. Tapi gue inget gue belajar pertama kali instrumen tuh umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi kalau pertemuan lu dengan dance music? Itu waktu gue kelas 3 SMP, gue lagi di Singapura, terus gue nemu party drum and bass. Wah. Nah terus ketika itu gue main skate, terus gue tahu dari teman skate, anak-anak skate juga ke party itu, akhirnya kayak wow keren juga ya. Sebelumnya gue ngeband banget, dan gue taunya taunya electronic music dulu, bukan electronic dance music. Oh. Jadi kayak electronic Chemical Brothers, Prodigy, Apollo 440 ya gitu. Gue lebih tahu kayak gitu dulu. Dulu bandnya Dipa tuh agrikultur. Agrikultur ya. Wah, gokil. Tapi ngomongin soal Dipa ini apa ya? Sosok yang menurut gue, kalau dari gua sih, lu emang udah masuk musisi senior, tapi dari lu ya lu nggak mau dilihat seperti itu kan? Gue sama aja musisi. Belajar banyak gue, men. Karena salah satu orang yang pertama kali dengerin demo band gua itu Dipa. Oh, iya. Dia maksudnya sekelas Dipa Barus gitu, dapat penghargaan karya produksi terbaik, tapi masih mau dengerin ini siapa gitu, masih mau dengerin. Karena itu membuktikan lu benar-benar into sama yang namanya music ya. Iya, dan musik bagi gua kayak emang nggak kenal kelas. Emang gak kenal lini, emang gak kenal generasi sih. Nah tapi kita pengen kenal nih, referensi-referensi lo. Yes. Coba sebutkan top 5 music atau lagu favorit dan influence-nya untuk seorang Dipa Barus. Sebenarnya gue banyak banget karena gue sebenarnya kayak gue dari punk, ada the beat punk juga gue suka banget. Dari black metal juga gue suka banget, Darkthrone, Fenris tuh kayak favorit gue. Terus hip hop, dance music. Nah ini gue pilih beberapa aja. Ini gue suka Tyler the Creator. Favorit gue juga. Ini menang Grammy ya? Menang Grammy. Dia jadi songwriter, jadi produser, jadi arranger. Gila banget. Tyler the Creator. Shout out, kayak gue kenal. Ini Igor tuh gue album terbaik bagi gue. Track favorit lo? Earthquake sih ya. Ya, terus ada banyak sih gue. Banyak ya benar. Gue intronya aja gue buset suka banget. Ini ngomongin soal sound juga unik ya. Dia bassnya sampai pecah-pecah gitu juga udah nggak masalah ya. Nah itu dia maksud gue, mereka itu dia tuh explore selalu gitu dari album pertamanya sampai sekarang tuh selalu beda. Tapi ada benang merahnya, chord progression-nya, karena kelihatan banget dia terinspirasi sama Neptunes. Yes, betul. Jadi dia tuh selalu chord progression-nya nggak lari-lari dari situ, tapi kayak sound terus explore sih dia. Tyler the Creator. Yes. Igor, ini album bagus. Oke. Teman-teman. Nah, yang kedua adalah musisi jazz dari Ethiopia. Nah, kan ini nih. Musisi jazz dari Ethiopia. Yes, Mulatu Astatke. Jadi gue pertama kali denger itu di soundtrack satu film. Gue sampai lupa karena gue kepecahan dengerin ini ya, scoringnya. Scoringnya kayak tarat tarat kuku, tau gak lo? Broken Flowers. Oh, oke, gue itu filmnya. Filmnya. Broken Flowers. Iya. Oke. Dan akhirnya gue cari dan gue terinspirasi dari cara dia ngambil lead
Ethiopia tapi chord progressionnya tetap jazz gitu. Oke, dia emang instrumennya Glickenspiel ini? Yes, vibraphones. Ya. Vibraphones? Iya. Jadi ini Gokil ya, unik inspirasi banget. dari Ethiopia. Dapatnya dari mana? Dapatnya ini pas gua di New York. Oke. Iya. Digging, selalu gua habis duit di situ. Tapi untuk kesenangan ya. Nah ini gue suka banget karena leadnya yang unik. Nih gue discover sound pentatonik sendiri tuh dari dia nih. Boom Pampe itu dari sini bukan? Bukan, kalau Boom Pampe itu gue kasih tahu ya. Dari mana? Dari mana? Dari John Coltrane, I Love Supreme. Oh, iya, sama-sama jazz ya. Sama-sama jazz ya, gue suka banget. Oke, dan terus berikutnya, Ya, silahkan. berikutnya ini adalah dance music records, house music records. Kenapa nih bagi gue spesial? Karena gue menemukan ini, gue jadi punya teman baik. Jadi ada teman baik gue, dia namanya Bayu. Ya. Gue kenalnya tuh dari dia tuh penjual plat. Oke. Jadi dia penjual plat dan ini plat yang gue inget banget kayak pas nyobain kayak oke, gue beli ini deh gitu. Dan terus habis itu kita ya becoming best friend gitu. Dari musik. Dari musik dan ini salah satu house tapi ada pianonya yang buat gue nerusin tuh kayak single terakhir gue Down. Oke. Itu tuh ada piano house influence gitu. Gue ke influence sama ini Ijut Boys dan ini maksudnya bukan album, ini cuman ada kayak fullin EP, cuman EP cuman ada 4 lagu dan dulu sering banget gue mainin waktu gue dulu kuliah di Malaysia sekalian nge-DJ, sering banget gue mainin ini track jam 4:30 pagi gue. Wow. Iya. 4:30 pagi. Iya, track 4:30 pagi. Oke. Apa ini tadi sorry namanya? Ijut Boys. Itu Ijut Boys. duo DJ dari UK. Ya. Mereka juga pernah kesini juga. Oh ya? Pernah. Tahun 2010 kalau nggak salah. Oke. Ijut Boys yang menginspirasi single terbarunya Yes. Dipa Barus. Dan ini nih. Ini nih. sakral. Sampai plastiknya nih Jangan dibuang. Oke, ini Saking karena sakralnya. ini adalah band Rhythm Kings. Ini band dari Medan. Nah, dari Medan dan ini gue taunya dari almarhum bokap gue. Dan ini lagunya udah dikasih bersemi. Ini apa ya bagi gue kayak power pop. Gue nggak tahu sih kalau genre gue agak kurang ngedik gitu genre apa. Ini kasih bersemi ini udah di cover banyak banget. Gila. Udah kayaknya kalau nggak salah White Shoes juga udah pernah cover zaman dulu. Tapi ini kayak emang lagu yang paling romantis menurut gue. Top 5 romantic songs in the world. In my whole life ini tuh salah satunya ya Rhythm Kings. Dan sangat personal juga karena yang memperkenalkan adalah bokap lo. Dan lebih spesial lagi. Salah satu personilnya personil dari Rhythm Kings itu ternyata anaknya temen gua. Jadi pas iya namanya Indra Purba. Wow, shout out untuk Indra Purba. Jadi kayak pas gua lihat kan, ini band bokap gua. Yang bener loh, bokap lo yang mana gitu. Ini tahun berapa di? Ini tahun 70-an mungkin ya? Ya 60-an 70-an. 60-70. Ya. Soalnya udah cabut. Gokil. Iya. Inspirasinya dari mana kah? Dari penemuan soundnya kah? Atau dari spiritnya kah? Kalau gue sih nemu dari yang inspirasi gue itu karena chord progressionnya dia dikasih bersemi. Itu tuh apa ya, yang buat gue tuh suka sama musik pop sih. Oke, tapi kalau rootsnya lagi, kalau yang lu denger Rhythm Kings ini kira-kira rootsnya apa? Ballad pop. Tapi kayak progression chordnya dia yang suka gue pakai gitu. Oh, nice. Kasih bersemi sih ini bagus banget lah. Ini terbaik lah. Rhythm Kings. Ini kalau lu mau cari juga belum tentu ada. Gue nggak tahu sih nemu di mana. Karena ini kalau vinyl Indonesia itu salah satu memang yang paling susah karena masternya udah nggak tahu di mana. Tapi seneng sih gue, maksudnya kayak sekarang kayak beberapa tahun belakangan ini orang jadi kayak ini lagi. Bener. Ini hobi peninggalan ini sih almarhum bokap gue, yang gue selalu kayak terus yang buat gue bokeh juga sih.
Oke. ini Ini rekor berikut. Rekor berikutnya. Asik. Rekor berikutnya tuh ini dijebak, bukan dijebak ya? Bukan. Bukan. DJ Bug. Ini gue terjebak kalau ini. Oke. Ini gue dijebak apa namanya? Ini adalah plat pertama kali gue belajar house music. Wow. Ini sangat berarti buat gue Ini karena bersejarah banget nih. bersejarah. Jadi gue tuh emang dari dulu tuh udah ngumpulin plat, tapi platnya Iya. band-bandan. Oke. Band-bandan sama drum and bass. Iya. Terus gue ala-ala aja gitu, drum and bass gitu kayak nge-mix berantakan banget. Terus akhirnya gue ketemu salah satu DJ dari Indonesia namanya Anton Wirjono. Anton Wirjono. Habis itu dia mainin lagu house, terus dia mainin lagu band kesukaan gue pada waktu itu, Primal Scream. Oke. Screamadelica, Yeah. album Screamadelica. Terus habis itu gue nanya gitu, ini jenis musiknya apa? House music. Gue sotoy Dari aja. situ. Dari situ gue kayak, oke, house music. Jadi dia kayak, cara mesen platnya gimana? Gue punya toko plat, kayak dia promosi. dia waktu itu punya Akhirnya toko kayak plat. beli nih. Dan akhirnya beli ini waktu itu kelas 1 SMA kalau nggak salah. Ya, 1 SMA gue belajar main house, deep house. Dan belajar nge-mixnya, dan ini rekor pertama kali gue belajar house music. Musik yang yang sampai sekarang gue bawain. Lu bawain Iya. ya. Coba ini gue juga baru pertama kali nih denger nih. Ya cuman single doang. Single. Single dia, belum punya pacar dia. Asik. Kalau lu kan udah ya. Oh, iya. Gue udah kawin. Ini tuh sempat lu bawain live. Ini Lu puterin. pernah dulu kayak kemarin sih gue sempat bawain apa 6 hour set. Gue main di bar kecil. Oke. Itu gue sering bawain sih. Wah, itu tadi 5 records yang menginspirasi Dipa Barus. Meskipun Yes. sebenarnya banyak ya, gue yakin ya. Banyak. Gue kalau koleksi total ada 3.000. 3.000. Ya. Pertanyaan gue berikutnya adalah dari 3.000, lu butuh berapa lama untuk mengkerucutkan jadi 5? Milihnya kan pasti susah nih. Untuk bawa ke sini, untuk jadi top referensi lu. Milihnya tuh terima kasih kepada tim gua yang bilang kayak gini, Bang, kita harus cabut nih, bentar lagi syuting. Itu dia. Jadi kayak Kalau nggak lama ya. Tapi ini lumayan lumayan merepresentasikan, apalagi lu bisa mengaitkannya sama karya-karya lu. Nah, gue penasaran kalau Igor, lu ada karya lu yang chord terinspirasi? progression. Chord progression ya? Pasti. Dan terus habis itu gua ada sound, gua nggak tahu dia pakai Moog kalau nggak salah. Iya. Sound mini Moog yang gua pakai di dalam beberapa waktu dekat ini. Wow. Apa namanya tadi gue dengerin Iya, preview gua kan? dengerin. Ya, itu kayak gue terinspirasi dari intronya dia tuh. Nice. Oke, iya, soundnya dia. Oke, ini berikutnya sejauh apa sih eksplorasi seorang Dipa Barus? Mungkin hingga cross genre atau mungkin dengan art form yang berbeda. Oke, sejauh apa gue berusaha. Explore. Gue berusaha, ini menarik sih, kayak gue berusaha sejauh mungkin. Gitu, kayak kemarin gue kolaborasi sama Bang Haji, Rhoma Irama. Itu cool banget. Asli. Asli. Itu gue juga nggak nyangka sih, karena gue pertama kali ngajak mantan pacar gue yang sekarang jadi istri gue. Asik. Ya. Apa namanya, ke konsernya Rhoma Irama. Terus habis itu kayak 2 tahun kemudian gue akhirnya kolaborasi sama dia. Wow. Dan itu salah satu bentuk apa ya, eksplorasi gue sih, eksplorasi gue sama sound. Akhirnya electronic music bercampur dengan dangdut. Iya, karena bagi gue sama-sama dance music. Bener. Dan original dance Bener. music, salah satu original dance music dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya kan, dan gue mikirnya tuh kayak, gue nanya tuh, Pak Haji gimana sih caranya nge-explore sampai bisa nemuin pakem dangdut gitu. Santai terus. Ya gue suka psychedelic, gue suka rock, gue suka jaipong, gue gabungin aja. Gokil. Bang kan, Haji harus dengerin dicoba. psychedelic. Dengerin banget. Wow. Karena memang band-band Indonesia tahun 70-an juga itu kita tuh dulu pernah punya band-band psychedelic. Oh, banyak banget. Kalau misalnya kita sekarang dengerin Tame Impala, kita dulu punya band tahun 70-an. Banyak. Bimbo salah Bimbo, satunya. bener. Bimbo tuh waktu dia pernah nge-cover psychedelic lagunya The Doors. Yes. Gitu. Dan terus habis itu ada track psychedelic dan juga
krautrock, Yeah. yang krautrock tuh Yeah. cikal bakal electronic music sebenarnya. Benar. Krautrock tuh dari Ken, Yeah. Neu dari Jerman. Yes. Di Indonesia ada. Udah ada tahun ya? yang sama. Panbers. Panbers. Light and See, lu cek deh. Ada tuh sebenarnya kompilasinya Good Shocking Days ya. Yeah. Itu lu bisa lihat band kita tuh tahun 70-an punya band yang wah gokil. Bagus. Nah, sekarang kita ngomongin soal di luar musik karena tadi lu sempat ngebahas juga salah satu inspirasi lu dalam menemukan musik adalah dari film. Nah, kalau ini dari favorit artis lu, desainer, arsitek atau aktor, filmmaker, siapa nih yang menginspirasi lu? Oke, kalau favorit gue kalau dari musik ya atau dari bidang lain? Bidang lain. Oke. Maksudnya let's say film arsitek boleh. Tadao Ando, arsitek dari Jepang. Terus habis itu Bjarke Ingels, dia juga arsitek. Yeah. Gue suka banget arsitek. Iya. Gue nggak bisa, tapi kayak lu gue suka. mengagumi banget. Iya. Jadi gue selalu kalau buat idea itu pasti dari kayak gambar-gambar arsitek Yeah, gitu. yeah. Gua kumpulin dulu, habis itu pasti gue relax jadinya. Yeah. Habis itu jadi ada ide langsung. Tadao Ando, Bjarke Ingels, terus habis itu Corbusier. Aduh banyak banget sih Deddy kalau Corbusier arsitek. nih? Oh, sorry. Bukan Close the Door. Enggak, bukan. Kalau fashion gue suka Raf Simons, Oke. terus abis itu Hiroshi Fujiwara, terus Jun Takahashi, Undercover, terus gue udah banyak banget sih. Ada siapa sih Mens Dior baru tuh. Oke. Terus wah gila, gue banyak banget sih. Gue banyak banget dan gue selalu terinspirasi juga dari Runaway. Kayak misal gue suka banget Runaway fashion show Comme des Garçons, Oke. tapi tahun early 90s gitu. Oke. Gue suka banget kayak ada nilai nilai sentimentalnya tersendiri Ini gitu. sama nih kayak si Tyler the Creator Iya, juga suka banget sama hal-hal seperti itu. Nah, menghubungkannya gimana tuh dari itu kan ibaratnya ya sama-sama art, tapi dari subdivisi yang berbeda. Ya. Terus lu mengambil itu sebagai inspirasi ke musik itu gimana caranya? Kalau gue sih sebenarnya gue selalu explore itu tadi karya-karya mereka gitu sebelum gue buat musik. Oke, salah satunya membuat relax itu tadi. Yes gitu, gue ya misalnya gue tuh selalu ngumpulin mood boardnya Tadao Ando. Oh iya, mood board itu bagus. Iya, tuh. mood board, terus habis itu kayak ya musiknya kayak gini. Jadi gue kepikiran kalau misalnya suatu saat, gue belum kesampaian sih ya. Gue dengerin musik yang gue buat, tapi di bangunannya Tadao Ando gitu. Wow. Gue pengen banget sih kayak gitu sih. Gue pernah kayak gitu, tapi dengerin musik gue, tapi gue nggak terinspirasi dari bangunan itu. Tapi gue pernah dengerin musik yang gue buat, tapi di bangunannya Frank Gehry gitu. Gua suka Oke. banget, ya. Ini juga kita jadi belajar ya, maksudnya ambillah inspirasi, misalnya kita ngomongin soal musik, inspirasi itu bukan hanya dari musik aja, tapi kita Bukan. bisa ambil dari manapun. Yes. Salah satunya itu film, arsitek, atau Film juga, Coppola semuanya gue suka. Oke. Tarantino, gue suka Quentin banget. Tarantino. Terus Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Kubrick Horror, bro. Yang gua maksud gue lumayan mengubah hidup gue juga Stanley Kubrick. Iya, Iya. itu gokil sih. Iya. Oke, sekarang waktunya kita baca komen yang udah masuk. Tapi sebelum itu pengen ngingetin aja untuk tonton terus Let's YML Studio sekaligus bisa dapetin eksklusif merchandise. Buruan klik www.letsyml.id. Terus register, login, aktif di forum, join Let's YML Studio. Oke, aktif di forum. Terus join Let's YML Studio dan project supaya bisa dapetin CML Points yang bisa ditukarkan dengan eksklusif merchandise ya. Dan sekarang kita baca ini ya. Baca Q&A. Oke, disuruh ulang lagi. Waktunya kita baca komen yang sudah masuk, tapi sebelum itu pengen ngingetin aja untuk tonton terus Let's YML Studio sekaligus bisa dapetin eksklusif merchandise. Buruan klik www.letsyml.id, register, login, aktif di forum, join Let's YML Studio dan project supaya bisa dapetin CML Points yang bisa ditukarkan dengan eksklusif merchandise. Nah, sekarang udah banyak banget nih. Oke. Gue perhatiin. Dari Daniel ya, kita pilihin coba. Kalau ngikutin sound yang sedang digemari orang-orang gimana sih menurut lo? Kalau ngikutin sound yang sedang digemari orang-orang nggak apa-apa. Iya. Tapi dari situ lu bisa explore lagi sound-sound yang yang baru
gitu. Oke. Gue juga maksudnya gue nggak yang kayak enggak lah apa namanya So orisinil gitu ya. apa yang orisinal coba Iya, sekarang gue benar tanya. sih. Iya kan? Iya, benar. Tapi kayak nggak nge-copy malah apa namanya explore dari Iya. influence yang lo tangkap gitu. Lu jadiin itu sebagai referensi aja, akhirnya Iya. lu kembangin sendiri Iya. ya. Seperti That's itu how it Daniel. works. Dan berikutnya dari Gina, berapa lama kira-kira kita bisa discover sound kita? Wah, gimana tuh Bang Dip? Seumur hidup sih, ketika lo masih ada di dunia ini, Ya, lo explore pasti terus akan ya. explore dan discover yang baru terus. Karena ini adalah sebuah perjalanan berkarya tuh kan. Perjalanan Ini. Wah. Oke. Ada dari mana lagi? Dari Sander. ya. Bang Dipa udah berapa lama explore sound sampai bisa nemu soundnya sendiri? Tadi udah sempat Iya, bahas ya. udah lama lah, udah lama. 30 tahunan. Seumur hidup bro. Ada Hafiz, yoi. Wede. Nah ini bagus pertanyaannya. Harus belajar sekolah musik nggak sih buat ngerti tentang sound? Atau mungkin sebagai musisi itu kita perlu kuliah musiknya sih? Kalau ada apa namanya, ada kalau Kesempatan. bisa ada kesempatan, ada dana, Iya. kenapa enggak? Tapi kalau gua enggak. Lu dulu kuliahnya apa sih? Gua kuliahnya graphic design advertising aja. Itu sebenarnya sudah menjawab ya. Sebenarnya tidak usah sekolah musik. Tapi kalau belajar itu harus. Harus lebih apa ya? Harus lebih membuka pintu. Membuka Oke. pintu kayak eksplorasi Iya. bagi gue. Jadi kayak misalnya belajar hal yang baru setiap hari gitu. Bener. Terus habis itu dari apapun ya, maksudnya kayak Iya. dari baca buku, gue suka banget. Iya. Terus habis itu nonton tutorial. Iya. Itu setiap hari harus. Jangan malas untuk eksplorasi. Tuh, explore, terus lu experience dan lu express melalui karya lu ya. Harus. Ada Kristi. Sound yang punya strong karakteristik tuh kayak gimana sih maksudnya? Yang punya strong karakteristik. Itu dia. Masa sih Kristi? Yang karakternya kuat. Yang Kayak gitu karakternya- gue cuman gitu doang. Sound yang punya strong karakteristik tuh kayak gimana sih maksudnya yang karakternya kuat. Betul. Bunyinya. Kalau yang enggak Gitu. yang nggak kuat harus perkuat lagi karakternya. Yang ngebold sih bagi gue. Yang strong karakteristik itu yang orang lain tuh langsung kayak ini soundnya Death Bachelors banget nih. parah, Iya kan? parah. Iya, Itu band iya, gue iya. anyway ya. Iya. Kalau Dipa Barus nih, sound apa yang lu ingin komunikasikan? Sound. Misalnya oke ini Dipa Barus banget. Nah itu gue nggak bisa ini nih, nggak bisa tahu yang gue banget yang mana. Karena gue apa namanya pasti kayak beberapa dari teman-teman gue gitu, ini mah lu banget. Tapi gue nggak bisa ngedeskripsiin kayak yang gue banget tuh gimana sih gitu. Kalau menurut gue ya sebagai pendengar lu, Nah, No One Can Stop Us tuh menurut gue itu Dipa Barus banget. Kenapa? Karena kan itu lagu gue. iya bener. Enggak. Karena ya itu lu mengeksplor ada apa ya? Indonesia Ada Indonesianya, iya ke benar. sound elektronik lu Iya. menurut gue itu sih. Mungkin itu kali ya. Iya. Tapi gue nggak menutup kemungkinan apa ya. Nggak harus dari Indonesia doang gitu. Iya sih. Tapi yang gue lakuin tuh bukan kayak gue bermain, gue nyempel gamelan emang. Iya. Tapi gue nggak bermain pentatonik gamelan. Oh, Tapi oke. gue kayak apa namanya, semua referensi musik yang udah gue explore Iya. itu gue ekspresin tuh di sound-sound yang gue sample. Oh. Cocok nggak gue jadi pembicara? Cocok. Cocok. Ya. Berikutnya, ini kolaborasi dengan Raisa, Iya. kepikiran untuk ngebuat lagu dengan nuansa lo-fi. Itu boleh lu ceritain nggak? Kenapa? Karena why not waktu itu. Gue inget banget. Ya, lo-fi juga lagi rame ya pada saat itu ya? Pada saat itu gue lagi sering juga dengerin. Iya. Terus gue lagi sering juga dengerin. Gue balik lagi sering dengerin Nujabes. Oke. Dan terus habis itu Raisa bilang kayak itu buat lo-fi ya, seru kali ya. Oh, Iya. why not? Iya. Iya. Habis itu kayak nemuin hal baru. Lu dalam berkarya tuh bener-bener, misalnya sekarang lu lagi dengerin Igor, berikutnya lu akan langsung ambil itu sebagai referensi atau kadang-kadang Ini unik nih. Ini bagus pertanyaannya Oke. bagi gue. Karena gini, apapun yang gue dengerin Iya. pasti udah kerekam di memori muscle gue.
Oh. Tapi ketika lu santai, semua yang udah lu dengerin lu akan keluar sendirinya. Ekspres dengan sendirinya. Asik banget. Banget nih Dipa Barus. Selalu deep ya ngobrol sama Dipa Barus. Deep Talk. Gila. Kamu sudah beberapa kali berkolaborasi dengan artis atau songwriter dari dalam ataupun luar negeri. Lu sendiri punya kriteria nggak sih dalam nentuin ini kayaknya dia asik diajak collab atau enggak? Gue kriterianya kalau gue nge-vibe sama dia, udah pasti jalannya Enak ya? enak. Nge-vibe sama dia dan jadwalnya cocok. Realita. Saya Dipa Barus kadang-kadang sibuk, bukan kadang, seringnya sibuk. Enggak, tapi gue kriterianya cuman kalau misalnya vibe-nya gue dapet, Ya. udah pasti gue lanjut. Jadi gue nggak pernah maksain juga. Kayak misalnya, duh gue pengen banget kolaborasi sama ini, maksa gitu. Nggak pernah sih gue. Oke. Jadi kayak emang kalau misalnya vibe-nya tuh dapet di gue, pasti secara tidak langsung gue langsung. Bang, band gue bang. Kan kita udah ngomongin di belakang bang. Iyoi, ditawarin diproduserin. Wah. Tapi kalau itu kan soal vibes, kalau soal Iya. apa ya? Karakter, lu punya spesifikasi karakter suara atau enggak kayak misalnya Z waktu dia mengaudisi vokalis, Audisi dia. dia audisi sampai 1000. Kayak Anang juga. Bener, 1000 sampel suara dia kumpulin sampai akhirnya dia ketemu. Nah, lu kayak gitu nggak? Enggak, ribet. Kalau gue sih mikirnya kayak gini aja, kayak kalau misalnya gue selalu percaya apa ya, gue nggak maksa orangnya. Oh. Gue punya konsep kayak gini, lu fokus aja, Iya. let the magic happen. Karena itu gue dapat dari diving sebenarnya. Lu kayak Nah, fokus. sekarang balik lagi inspirasi didapatkan dari diving, saudara-saudara. Nggak, maksud gue kayak gini. Kalau gue yakin semua kolaborator yang udah pernah gue kolaborasi atau kayak udah gue produce itu tuh bukan gue yang ngatur. Emang udah harusnya ketemu ya ketemu aja gitu. Jadi gue nggak 1000 kayak Si Z. jet. Z. Iya. Lebay lu Z. Sorry. Oke, ini untuk teman-teman yang masih mengeksplorasi dan mencoba berexperience musik mereka, ada tips nggak sih bagaimana mereka bisa mengekspresikannya atau rekomendasi untuk menemukan inspirasi? Menemukan menemukan inspirasi Iya. ya. Rekomendasinya apa ya? Banyak itu tadi kayak aware Iya. sama Peka biar lo gitu ya? peka sama hal-hal yang lo suka. Oke. Itu penting banget bagi gue. Iya. Kayak peka sama hal yang lo suka, lo jadinya bisa explore. Dipa nonton film aja dia fokusnya ke musik. itu secara nggak sengaja. Gue beneran. Gue kayak filmnya tuh agak galau kalau gue Tuh, bahkan dia lupa filmnya. Tapi musiknya Broken Flowers dia ya. ingat sampai dia beli. Iya. Teret teret. Itu gue ingat banget. Itu tuh, lebih peka lagi. Lebih terus- peka, terus habis itu peka sama hal yang lu suka, Ya. terus habis itu lu explore. Explore, jangan lupa untuk explore, experience dan express, dan jangan lupa juga untuk tonton terus Let's CML Studio lewat www.letscml.id sekaligus bisa dapetin exclusive merchandise. Gimana caranya? Buruan klik www.letscml.id, register, login dan join activity serunya supaya bisa dapetin CML points yang bisa ditukarkan dengan exclusive merchandise. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ratna. Kenapa sih kita harus discover our own sound? Oke, gini ya Ratna ya. Nggak, maksudnya kenapa itu karena biar lo nggak sama dengan yang lain. Punya strong karakter. Punya yang tadi temennya tuh tadi Lu siapa menjawab tuh? pertanyaan si Galih tadi. Iya, tadi Galih dan Ratna ya. Nggak, bener juga ya. Gitu ya, biar bisa punya karakter. Iya benar, harus punya karakter sendiri. Jadinya ada hal yang lo banggain gitu. Kayak, oh ini nih penemuan gue nih, Iya, sound kayak gini. Walaupun gue inspirasinya dari Iya. mana-mana gitu, ini penemuan gue. Gitu. Gokil. Berikutnya dari Salim. Salim dulu. Salim. Lirik dulu atau musiknya dulu? Kalau gue bisa dua-duanya. Atau invoice-nya dulu? Itu gue belakangan. Oh, belakangan. Iya. Lu lebih nyaman dari mana? Kalau gue biasanya humming dulu sih di voice note gitu. Berarti Habis lagu itu lah ya? Dari lagu dulu. Tapi gue suka kok kayak misalnya gue lagi baca sesuatu, gue lagi suka banget sama Bruce Lipton. Bruce Lipton itu ahli biologi. Buset, ini dari buku biologi. Gue lagi baca banget itu tentang epigenetik.
Astaga, Dipa Barus. Karena ya baca aja. Iya. Kan ada. Terus di lu akan mana-mana. bikin lagu soal anatomi tubuh Enggak, gitu? enggak. Karena gue pengen tahu aja Oh, kayak. oke. Enggak, misalnya kayak manusia tuh menarik bagi gue. Kayak misalnya kenapa gue suka dance music? Karena dance music itu adalah musik yang langsung punya efek sama tubuh manusia. Bener gak? Bener. Akhirnya gue kayak explore lagi. Wadaw, gokil nih si Gimana Dipa tubuh nih. manusia? Ah masih sih? Lu gokil nih. Bacaannya buku biologi. Iya, epigenetik tuh bagus banget Epigenetik. sih. Berikutnya dari Davina. Taste music kita ini harus masuk ke semua genre dulu nggak biar bisa nemu sound yang unik? Taste musiknya harus masuk sih enggak ya, tapi pesan gua untuk Davina, asik. Ya. Gini ya Davina ya. Enggak, bagi gue jangan pernah untuk membatasi kuping lo gitu. Karena lo akan kehilangan inspirasi pastinya. Betul. Gitu. Dangdut pun dengerin karena dangdut tuh susah loh sebenarnya. Susahnya kenapa nih? Kalau gue main drum, Aha. ketukan-ketukannya. Iya itu dia. Tapi syncopation semua ya banyak. Iya. Benar. Tapi bagi gue itu yang buat joget. Langsung bereaksi ke tubuh manusia. Bener. Ah. Jadi dengerin aja Semuanya. Explore. Terus mana yang cocok, abis itu lu langsung ekspresiin jadi karya. Yes. Berikutnya dari Tere. Wah, ini penyanyi zaman dulu ya? Iya lagi bener. Salah nggak sih kalau misalnya nentuin soundnya pengen yang cuman disukain sama anak-anak muda aja? Anak-anak muda emang suka sound yang gimana ya? Ntar dulu, muda ini umur berapa nih Tere ini? Si Tere nih. Tere nih ah. Gimana ya? Apa sih dulu lagunya? Lupa ya? Gue lupa Tere Oh, gimana ada ya? Tere. Tere Jana. Bukan ya? Salah nggak sih? Nggak salah sih. Nggak salah sih. Maksud gue, bagi gue di musik tuh Gak ada benar gak ada salah. nggak ada benar nggak ada salah. Iya. Jadi bagi gue explore sejauh mungkin aja, sebanyak-banyak mungkin aja soundnya. Mau yang disuka anak-anak muda, teman-teman lo, terus habis itu kayak ketika lo udah dapetin soundnya, terus habis itu dirilis karyanya, habis itu teman-teman lo kayak udah pada suka, dan akhirnya banyak yang terinspirasi dari lo, terus banyak yang soundnya sama lo, terus lo risi sendiri. Kebanyakan kayak gitu kan, kayak Iya. udah banyak lagi yang kayak gini, abis itu lo Explore yang lain lagi. gitu. Tere seperti itu ya. Berikutnya dari Agus. Oke, Gus. Lagu si Agus nih. Iya. Lagu-lagu lo kenapa sih bisa enak di kuping orang Indo? Bukan orang Indo doang. Internasional, men. Makasih nih Agus nih. Kok gue nggak tahu sih, Bingung maksudnya kalau ditanya gitu. bisa enak di kuping karena lo harus coba terus aja sih. Syukur-syukur banyak ada yang suka. Ya, Gitu. Tapi fokusnya ketika lo buat karya lo harus suka banget dulu. Yang pertama diutamakan adalah lu nge-serve diri lu sendiri ya. Harus. Sekarang gantian, saatnya Dipa Barus yang nanya ke teman-teman yang lagi nonton. Sikat, Dipa. Oke. Sebutin 2 records yang berpengaruh pada musik gua. Tadi udah dibahas ada 5 ya. Bos. Jadi silakan drop your answer to www.letscml.id. Check out Instagram di @letscml_id untuk pengumuman pemenangnya. Oke, dan kalian bisa nonton lagi episode hari ini sekaligus bisa dapetin exclusive merchandise. Caranya klik www.letscml.id, register, login, aktif di forum, dan join Let's CML Studio dan Project supaya bisa dapetin CML Points yang bisa ditukarkan dengan exclusive merchandise. Wah, selalu seru ngobrol sama Dipa Barus. Thank you Terima banget, kasih banyak dan thank you juga buat teman-teman yang udah join Let's CML Studio. Let's explore, experience, express. Dipa Barus. Mari.